Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Arafah Channel. Kali ini kita berada di segmen Muslim Inspirator episode yang pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Falah. Jadi dalam segmen Muslim Inspirator ini kita akan mewawancarai sosok muslim yang mudah-mudahan atau insya Allah bisa menginspirasi kita dalam kehidupan kita. Dan kebetulan di hadapan saya sudah berhadapan dengan Bapak Dudi. Nah, kira-kira Bapak Haji Dudi ini seperti apa dan inspirasi apa yang bisa kita ambil dari Bapak Haji Dudi? Maka selanjutnya tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel kami agar kami terus semangat untuk menyampaikan atau menyediakan konten-konten yang bermanfaat untuk kedepannya. Gitu. Nah, langsung saja ke Pak Haji Dudi. Ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Haji, bisa nggak Pak Haji menyampaikan profil Pak Haji Dudi? Pak Haji Dudi itu siapa sih? Gitu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya Pak Haji ini memang dulunya seorang sales, gitu ya. Artinya seorang sales yang memang ditimpa untuk belajar marketing. Setelah beberapa tahun, tahun 99 berhasil mendirikan namanya perusahaan Gema Komputer. Gema Komputer ini berdiri tahun 99. Alhamdulillah sekarang udah jadi 2 toko, yang satu di Ciate nomor 51, yang satu di Kalipapo nomor 100. Nah, intinya pada hakikatnya sebetulnya kita mendirikan perusahaan itu memang pada dasarnya harus berdasarkan ibadah. Nah, itu karena keberhasilan kita itu tidak luput dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang paling penting itu. Jadi intinya sama, tugas kita itu adalah syiar. Karena tugas syiar ini bukan para ulama atau kiai, insya Allah kita pun walaupun satu ayat tolong sampaikan. Kebetulan Pak Haji kan seorang pengusaha di bidang IT atau komputer. Nah, secara tidak langsung itu harus menjadiin ladang amal Pak Haji dan tim khususnya. Gitu. Paling itu pembukaannya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gitu siapa sih sosok Pak Haji. Jadi Pak Haji ini pemilik toko atau owner dari GMC ya, Gema Aksesoris Komputer gitu. Nah, ada yang salah satu yang unik gitu dari tokonya Pak Haji ini. Saya sering belanja gitu ke tokonya Pak Haji. Alhamdulillah ya. Salah satu pelanggan juga. Sering belanja. Nah, ada yang unik gitu Pak Haji. Sudah berapa kali? Hampir 2 kali saya datang ke sana. Waktu itu pas kebenaran lagi butuh kabelan gitu. Pas datang ke sana setengah 12 diusir punya toko. Diusir itu. Insyaallah ya, luar biasa ya. Punten Kang cenah bade salat heula yang ditutup. Wah, cenah ieu toko jarang-jarang di Kota Bandung gitu. Pas lagi rame-ramenya malah diusir, saya mau beli gitu. Waktu kedua tuh pas asar pernah gitu. Asar juga datang ke sana. Pas kebetulan lupa gitu. Oh iya ya, toko ini teh kalau azan tutup gitu. Nah, kira-kira dari Pak Haji ada inspirasi apa sih yang menginspirasi Pak Haji kalau azan itu toko tutup? Iya betul. Alhamdulillah ya. Jadi hakikatnya memang Pak Haji dulu itu tahun 2010 hajinya itu alhamdulillah Allah kasih sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya bahwa kehebatan kita apapun itu memang dari doa. Jadi doa otomatis kalau kita ini memang hakikatnya hidup ini buat beribadah sesuai dengan surat Al-Hujurat yang artinya tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, itu alhamdulillah kalau di toko Pak Haji udah semuanya orang udah tim Pak Haji udah tidak lagi untuk disuruh-suruh karena ini berjalan cukup lama dari 2011 kalau nggak salah. 2011 itu terinspirasi karena kok dulu itu omset juga bagus, cuma kok masalah demi masalah toko selalu ada. Akhirnya begitu kita ngeluh ke Allah, kenapa ya Allah? Ternyata kata Allah dalam hati itu ya seolah-olah kenapa tiap Jumat kita bisa tutup? Kenapa kita misalnya asar, maghrib, isya nggak tutup? Jadi setelah itu dilaksanakan memang secara hitungan matematika begitu orang yang beli kita usir untuk karena kita ada panggilan yang paling penting bagi kita adalah ada panggilan ketiga. Panggilan itu ada 3, panggilan adan, panggilan ke Baitullah, panggilan ke Rahmatullah. Jadi itu panggilan yang sangat luar biasa. Artinya bagi kita muslim tuh itu panggilannya. Panggilan adan yaitu untuk kita mengerjakan sholat. Panggilan ke Baitullah
itu umroh dan haji. Panggilan ke rahmatullah udah pasti itu. Nah oleh karena itu 2011 itu ya alhamdulillah begitu kita tutup dan begitu pula omsetnya jauh lebih meningkat. Jadi artinya hitung-hitungan Allah berbeda dengan hitung-hitungan matematika kita ya. Kalau hitungan matematika kita otomatis kalau ada yang beli terus kita nggak layanin kan rugi ya. Karena hakikatnya nggak rugi. Karena disitulah kebarokahan hidup. Dan semua orang itu tidak tahu tujuan hidup. Tidak semuanya orang ya, punten, tidak semua orang itu tahu tujuan hidup. Tapi kalau semua orang tahu tujuan hidup, lari dengan Al-Quran, bahwa kita ini ke dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya Allah yang didulukan. Dan barang siapa yang tujuannya akhirat, dunia yang melayani. Ini udah kerasa sama Pak Haji. Jadi kesuksesan itu sebetulnya bukan kesuksesan dalam arti kita di dunia aja, tapi kalau bisa tuh sukses dunia akhirat sesuai dengan kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita pun niatnya dengan tim ini bukan hanya dikumpulkan di dunia aja sebagai sekuk atau wadah atau misalkan perahu yang namanya gema komputer, tapi insya Allah kita bisa menuju ke surganya Allah bareng-bareng. Itu yang paling penting. Hakikatnya kita harus tahu tujuan hidup. Kesuksesan kita beberapa kali Pak Haji selalu bilang kepada tim bahwa kesuksesan perusahaan Pak Haji, kesuksesan kita itu bukan dasarnya dari kita yang pintar, bukan. Kesuksesan kita berumah tangga, kesuksesan kita mendirikan perusahaan itu tergantung kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipegang. Ya, karena semuanya itu pasti kembali lagi kepada kita. Kita balik lagi ke keluarga, pasti kita akan nanya, apakah istri kita dan anak-anak kita digiring ke jalan Allah? Kita balik ke perusahaan, Pak Haji sebagai ownernya, Pak Haji sebagai pemimpinnya. Kebetulan Allah berikan amanah sebagai pemimpin Gema. Nah itu pun nanti akan ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala, ada gimana tim ini digiring nggak ke jalan Allah. Itu yang paling penting. Hakikatnya kita akan tenang, nyaman semuanya, karena kita keperasaan kepada Allah. Itu yang paling kita harus pegang dari setiap perusahaan. Dan mudah-mudahan juga Pak Haji akan satu lagi mendirikan namanya PT SKM. SKM itu adalah Solidaritas Komputer Muslim. Jadi niat Pak Haji itu akan mendirikan Muslim dengan Muslim itu bersatu, khususnya di bidang IT. Insya Allah ya. Jadi doain aja. Jadi mudah-mudahan. Jadi Muslim dengan Muslim kan selama ini kan banyaknya selalu bertolak belakang. Jadi intinya yang penting saya untung, mereka rugi nggak apa-apa. Ya. Padahal ya itu Nabi mengajarkan, jadi sahabat-sahabat Abu Rahman bin Auf mengajarkan itu cuma diperintahkan kan untuk saling, bahwa Muslim dengan Muslim adalah saudara. Otomatis kita dengan kita itu saudara. Nah kebetulan Pak Haji 2016 setelah pulang umroh itu dikasih ujian. Nah kita tahu ujian itu apa setelah kita koreksi diri. Pertama, apakah kita ini dalam bisnis ini selalu nipu? Kalau lolos dari situ berarti ujian. Apakah ada zakat dagangnya? Nah kan kalau ada zakat dagang 2,5%, apakah kita sama tim jauh apa dekat sama Allahnya? Kebetulan pulang umroh berarti dekat. Berarti ini ujian. Berarti insya Allah ini naik kelas. Jadi 2016 setelah pulang umroh, ya kebetulan sama Mang Ope juga umroh, alhamdulillah beliau juga berangkat ya, salah satu marbot masjid yang istilahnya dari sebelum Gema ini berdiri dia udah di sini di Pajagalan ini sangat luar biasa ya. Jadi itu juga dari doa dia. Artinya dari doa semua orang tuanya mungkin itunya semuanya ya. Bisalah berangkat umroh ke sana 2016. Setelah pulang itu kita kena tipu sampai 2,38 miliar. Tapi akhirnya ya kita kan fitrah manusia ya, kembali lagi kepada kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semuanya. Artinya kesuksesan gitu itu balik lagi pada diri kita, kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang paling penting menurut Pak Haji. Ya, jaganya terutama sholat di awal waktu. Karena Allah paling suka sholat di awal waktu. Terutama ya setengah jam, makanya toko Pak Haji sebelum adzan kita udah tutup. Ya minimal sebetulnya ke masjid ini, karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua handphone harus disingkirkan. Ya, karena kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar ya, yang memiliki kita, yang memiliki jagat ini. Nah, bila perlu harus persiapan. Masa kita kalah dengan persiapan permainan motor GV gitu ya, yang jelas ada warming up-nya. Iya kan? Nah, benar enggak? Itu ada warming up, walaupun dia sekelas misalkan Rossi, sekelas misalkan itu Pedrosa, semua itu kan
Dia kalau mau dulu kan warming up dulu satu putaran ya. Kenapa kita menghadapin Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas notabene memiliki ini? Persiapan kita masuk ke masjid Allahumma ta'ali abwaaba romantika, kita bisa sholat atahiyatul masjid, syukrul wudu, kita duduk untuk nunggu adzan, itu pahalanya sama dengan pahala sholat. Nah, itu ya makanya Pak Haji sering ke wanti-wanti kepada tim, walaupun dia dalam perjalanan ngambil barang kemanapun, carilah masjid. Jadi yang paling penting bukan instruksi dari Pak Haji harus ngambil ke sini atau ngirim ke sana. Yang paling begitu dengar ada panggilan itu langsung cari masjid, itu akan menjadi saksi dimanapun, karena di Bandung ini masjid banyak. Tiap gang ada. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak bumerang buat Pak Hajinya ya. Jadi itu alhamdulillah mudah-mudahan menjadi inspirasi dan keberhasilan Pak Haji dari 2016 setelah kena tipu juga sekarang ya alhamdulillah mereka sangat support lagi, kembali lagi ya kepercayaannya. Karena saya pikir kita ini bolehlah orang lain mencibir mereka, membuat mereka tidak yakin kepada perusahaan Pak Haji, tapi harus yakinlah bahwa Allah selalu ada di tim Pak Haji karena kita merasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi power Pak Haji adalah karena kedekatan kita kepada Allah, sholat tepat waktu, karena amalan yang paling Allah suka adalah sholat. Dan pertama kelak nanti Allah kepada hambanya adalah mengenai sholatnya. Sholatnya bagus, urusannya akan bagus. Dan insya Allah zakat kita, sidqah kita, sedekah kita akan bagus karena sholatnya, tiangnya bagus. Berarti seluruh karyawan itu dikontrol juga ya? Ya betul. Jadi kita ya? betul ada pengajian dan ada meeting. Meeting itu tiap malam Selasa kita ada meeting, tapi kebanyakan meeting juga kita mengenai keyakinan kita kepada Allah. Jangan mereka takut sama Pak Haji, jangan mereka takut dengan CCTV yang Pak Haji pasang. Takutlah kepada CCTV-nya Allah. Jadi yang Pak Haji terapkan adalah ke mereka adalah CCTV Allahnya. Kalau ada CCTV-nya Allahnya, ya itu kan pasti walaupun nggak ada orang di toko, nggak ada apa-apa, tapi mereka akan tahu bahwa Allah melihat, Allah menyaksikan. Karena menurut Pak Haji kebaikan itu akan balik ke kita. Kita jahat ke orang buat kita, kita baik ke orang buat kita. Hakikatnya rezeki kita apa yang kita makan, apa yang kita minum, baju apa yang kita pakai. Dan itu pun nanti kita akan kembali lagi kepada Allah cuma 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, situ jadi selama hidup sudah. Perusahaan yang Pak Haji pimpin, mobil yang Pak Haji punya, semuanya akan ditinggalin. Jadi intinya itu menurut Pak Haji, mudah-mudahan semua muslim juga sama, terutama pengusaha-pengusaha, karena Pak Haji bertekad bahwa muslim dengan muslim itu harus bersatu. Terus kalau kita ngomong bisnis pun 85% yang belanja adalah muslim. Betul kan? Ya, nah, kenapa kita nggak gerakin itu pasar-pasar kita yang muslim itu untuk bersatu? Karena sehakikatnya kalau kita misalnya berbisnis dengan harga bagus, notabene-nya dia muslim, insya Allah mereka akan ke kita. Yes. Betul nggak? Ya. Nggak mungkin ke yang lain, gitu ya. Intinya yang di luar seiman dengan kita. Nah, itu yang akan Pak Haji gerakan. Mudah-mudahan muslim dengan muslim ini bersatu. Jadilah menjadi solidaritas komputer muslim yang notabene-nya niatnya untuk ibadah. Sehebat apapun kita mendirikan perusahaan tidak akan menyelamatkan kita kalau kita jauh sama Allah. Ya. Itu yang paling penting buat siapapun itu. Nah kalau ini Pak Haji, suka duka dari Pak Haji mulai menjalankan bisnis ya, sampai tadi ketipu sampai 2,5 M, nah gitu. Hal apa yang memotivasi Pak Haji gitu untuk bangkit lagi hingga jadi yang paling penting bahwa ini adalah titipan. Ketipu pun itu pasti udah jin Allah. Kalau nggak jin Allah, Pak Haji nggak ketipu. Dan yang jatuh pun Allah tahu. Artinya kita udah jin. Mungkin kita akan naik kelas. Kalau kitanya tidak benar, mungkin ini teguran dari Allah. Jadi balik lagi ke hakikatnya semua pasti dengan izin Allah. Nah itu Pak Haji kan, oh ini kan kita nggak punya apa-apa. Begitu lahir juga kita nggak punya apa-apa. Yang Pak Haji, iya betul. Jadi yang Pak Haji pikirkan sekarang adalah ke depan aja. Mungkin itu harus menjadi tolak ukur, menjadi gambaran Pak Haji sama tim supaya lebih dekat lagi. Kalau memang diuji, kan kita betul di Al-Quran. Sabar, sholat, zakat. ya. Kalau itu ujian, ya. Kalau misalkan kita itu ya banyaklah istighfar, ya. Karena tidak semua orang bisa menyikapin hidup, mungkin dia itu balik lagi kepada masing-masing keimanannya. Kalau kita tauhidnya kuat, ya makanya alhamdulillah
Karena Pak Haji sering bolak-balik ke tanah suci, oleh-oleh di tanah suci adalah tauhid. Iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Artinya dalam kesusahannya kita ke Allah. Iya karena budu karena nasta'in nancep. Artinya hakikat itu. Itu yang membuat power Pak Haji menjadi yakin, dan perusahaan Pak Haji makin sekarang alhamdulillah sangat luar biasa, dan keajaiban Pak Haji yakin bukan hanya di tanah suci. Yakin aja keajaiban bisa kita buktikan di Indonesia, khususnya di Bandung. Sok aja. Tapi harus yakin dulu pada Allahnya. Hakul yakinnya harus bagus gitu. Ya karena budu karena setelah ini kita menyembah kepada Allah, hanya minta pertolongan ke Allah lagi. Artinya Allah lagi. Ada masalah Allah. Ada apa? Dia. Itu yang paling membuat motivasi Pak Haji sampai detik ini. Alhamdulillah Allah berikan titipan hakikatnya ya. Hakikatnya bukan jago Pak Haji, bukan. Alhamdulillah menjadi nggak ada pikiran gitu. Yang jelas kembali lagi kepada tim. Karena tangan Pak Haji dua. Gimana Pak Haji supaya jadi banyak? Karena Pak Haji punya keluarga, di tim ini ada keluarga, jadi bukan antara bawahan atasan enggak, tapi itu ada keluarga Pak Haji. Itu adalah salah satu bagian yang Allah berikan kepada tim Pak Haji. Ya kita ada pengajiannya, ada ustadznya, masya Allah luar biasa. Insya Allah kalau kita yakin Muslim intinya buat ibadah, kita mungkin ekonomi khususnya Muslim ini akan luar biasa. Akan bagus banget. Zakatnya semuanya itu kalau kita kumpulkan udah berapa orang? Kan sekarang kelihatan kalau kita mau bangun masjid aja kita sampai ada di jalan kayak gitu ya, masya Allah. Gimana ada pembangunan gereja dia langsung gitu minta sumbangan di jalan? Kan nggak ada. Gereja mah juk gede. Gitu. Jadi hakikatnya intinya kembali lagi kepada pembisnis khususnya yang Muslim. Karena kalau kita ngomong margin, kalau kita ngomong untung, kalau kita nggak syukurin mah kurang. Banyak bukti loh, sekarang aja kau lihat banyak sekali anggota DPR, apapun wali kota segala macam. Bukannya mereka itu uangnya banyak, mereka uangnya banyak. Sekali tanda tangan berapa? Tapi kalau cabut rasa bersyukurnya, akhirnya kurang. Akhirnya kurang apa? Korupsi. Jadilah kesuka miskin karena kurang bersyukur. Ya begitu, menurut Pak Haji sih gitu. Hakikatnya apalagi kita sebagai tim ya, yang jelas mah bagi Pak Haji masbuk aja satu kali kita masuk udah rugi hari ini. Betul. Kalau kita udah terbiasa, ada duhanya, ada sholat witir sebelum tidur, ya Pak Haji begitu. Sama keluarga juga sama. Pak Haji paling bangga begitu pulang kerja di toko, anak bilang, Pak saya udah sholat isya sama witir, masya Allah luar biasa. Ya itulah mungkin ingin Pak Haji jadi anak-anak yang soleh yang bisa mendoakan Pak Haji saat Pak Haji nggak ada. Ya kalau kita baik ke orang, kakek buat kita, ya nanti banyak yang mendoakan kita, banyak yang mengantarkan kita, banyak yang nyolatin kita, masya Allah luar biasa gitu ya. Kita banyak sekali berbuat baik ke orang. Kalau ini Pak Haji, sosok yang menginspirasi Pak Haji ada nggak? Sosok Muslim atau siapapun gitu yang menginspirasi Pak Haji itu siapa itu? Sebetulnya hakikatnya yang banyak menginspirasi Pak Haji dalam bisnis ini ada salah satu teman Pak Haji juga sih. Namanya Kang Badri yang punya BRC. Bekah Rupiah Cinta. Kang Badri itu sangat luar biasa. Beliau juga sama, pernah diuji, pernah tipu 3 miliar. Tapi beliau sampai luar biasa dan bangkit lagi ya. Mungkin kalian kenal dengan nama BRC, Bekah Rupiah Cinta itu sampai di mana-mana. Bisnisnya juga banyak ya. Dan ternyata dia juga lihat keluarganya sangat sakinah mawadah warahmah, itu yang membuat Pak Haji selalu kalau ada apa-apa selalu dengan beliau bertukar pikiran, karena beliau memang notabene-nya seorang pembisnis dan dia pembisnis yang memang agamanya juga cukup bagus. Kalau Pak Haji sih persisnya belajar ke siapa, ke kalian juga Pak Haji bisa belajar. Karena Allah berikan tidak ada di Pak Haji, ada di kalian, ada di kalian, ada di Pak Haji itu. Jadi Pak Haji itu intinya ke siapapun, nggak lihat orang dari segi umur, dari segi apa yang dia sampaikan. Kalau ilmu Allah saya Pak Haji ambil, gitulah Pak Haji gitu ya. Dan menjadi inspirasi dan menjadi doa semuanya, karena kekuatan kita sebetulnya ada di doa. Ya. Kalau boleh tahu gitu Pak Haji, jumlah karyawan sekarang ada berapa gitu? Alhamdulillah sekarang jumlah karyawan itu ada 15 orang, itu jadi di Kalipabo 7, di Ciatel juga 8. Jadi 15 semuanya, totalnya 15. Dan mereka alhamdulillah udah pada umroh semua. Alhamdulillah ya, jadi berkat doa mereka juga. Pak Haji sengaja ngumpulin buat mereka untuk jasa,
untuk rongsokan ataupun dus bekas kita kumpulin supaya bisa berangkat umroh, dan mereka tiap tahun alhamdulillah selalu berkurban. Jadi ada yang dari Garut, ada yang dari Tasik, mereka semua bawa kambing masing-masing. Mantap. Jadi intinya selalu ya, jadi yang karyawan udah setahun itu bisa bawa kambing. Ya caranya begitu karena kita ingin berbagi ya, ada masjid perlu juga sampai Pak Haji ingin apa yang ada di ilmu di Pak Haji ini, di tim ini harus meluber kepada keluarga mereka. Setelah mereka kembali ke keluarganya harus menjadi pemimpin, kalau bisa bukan di keluarganya tapi di ke tetangga. Jadilah yang ya lingkungannya, mungkin mudah-mudahan mereka jadi dengan apa? Dengan tetangganya harus lebih sensitif, jangan sampai saya bilang mereka makan lahap enak tapi tetangga kita kelaparan. Mau dibilang yang Pak Haji terapkan kepada mereka harus lebih peka kepada tetangga khususnya di sekitarnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Pak Haji, bagi mereka. Kalau ini apa cara Pak Haji membina karyawan atau tim itu mungkin kan awalnya mungkin nggak interest ke Betul. agama Betul gitu, sekali, betul tapi sekali. sekarang untuk Iya, betul. udah lama gitu ya, Ya betul. jadi tertarik atau perhatian. Iya betul. Jadi intinya mungkin dari tahun 2011 setelah itu pertama memang omset itu memang sekitar 2,3 M sekian gitu ya. Cuma akhirnya kenapa misalkan Pak Haji kebanyakan sekarang untuk mereka itu bukan memotivasi gimana caranya jadi marketing yang bagus aja gitu tanpa agamanya agak kurang gitu. Kenapa nggak ada pengajian, nggak apa? Nah setelah banyak Pak Haji merenung, setelah banyak Pak Haji belajar juga, akhirnya kunci keberhasilan itu justru ada di akhiratnya. Artinya akhiratnya kita tonjolin, jadi toko ini yang akan melayani. Jadi dunia ini yang akan melayani, dan toko pun secara tidak langsung kok yang menggerakkan toko belanja konsumen semua kan Allah yang menggerakkan. Jauh-jauh misalkan anggap aja ada salah satu pelanggan Pak Haji yang notabene-nya itu di daerah Jalan Jakarta. Di Jalan Jakarta kan di situ dekat dengan mungkin Jaya Plaza, dekat dengan dulu Kandaga ya, dulu Kandaga terus BTM. Tapi kenapa belanjanya ke Pak Haji? Kalau bukan Allah yang menggiring. Artinya iya, kalau rezekinya udah ke Pak Haji ya ke Pak Haji. Jadi artinya Allah. Jadi kalau Pak Haji sistem setelah itu mendingan kita tuh dengan tim pegang Allahnya. Artinya tauhidnya kuatin, doanya semua dari rumah niatin untuk ibadah. Bismillahi tawakkaltu Allah dari rumah. Begitu mereka berangkat ke toko Pak Haji, mereka niatin untuk ibadah, itu sama dengan sahid ya, sama dengan istilahnya berperang di jalan Allah. Asal niatnya, jadi kembali ke niat itu yang membuat Pak Haji, dan alhamdulillah ketenangan didapat. Karena sehebat apapun misalkan kita yang didapat, tapi kita jauh sama Allah, merasa berkurang terus kita, omset kurang. Mereka yang didapat juga kok segini-gini aja. Tapi setelah mereka tahu bahwa ini pasti dari Allah, datangnya bukan dari Pak Haji. Apa yang didapat dia gaji segala macam itu dari Allah. Kalau mereka jadi tauhidnya bagus, mereka jadi banyak bersyukur. Malah dengan bersyukur Allah tambah lagi gitu. Tambah lagi itu yang membuat Pak Haji juga oh iya berarti kita jangan ngomong dunia terus nih gitu. Kalau ngomong dunia terus sampai kapanpun pasti kurang. Akhirnya iya pasti kurang, tapi akhirnya dengan cara kita justru banyak mengingat Allah, malah dunia yang akan melayani. Dan ini bukti dari apa yang Pak Haji lakukan sama tim, sampai akhirnya begitu banyak meeting pun Pak Haji banyak mengalami akhlak, kejujuran, kebaikan kepada orang semua itu. Dan itu alhamdulillah menurut Pak Haji sangat luar biasa. Kenikmatan ya kalau Pak Haji ke tanah suci gitu ya, ke sana tuh. Jadi bukan gara-gara kita ngumpulin uang atau banyak atau enggak. Ternyata emang betul Allah memanggil yang hatinya kepanggil. Kalau ditanya umat muslim semuanya pasti dalam mulut itu pingin ke tanah suci, tapi kalau hatinya belum sampai sana. Jadi Allah tuh memanggil bukan orang yang mampu banyak uang, bukan. Banyak orang mampu juga yang tidak berangkat ya. Tapi justru orang tukang beca apapun, tapi hatinya sampai meneteskan air mata pingin ke tanah suci. Masya Allah, Allah yang memberangkatkan ya. Jadi hakikatnya bukan dari siapa saja, pasti dari Allah. Balik lagi semuanya dengan izin Allah. Kalau boleh ini Pak Haji, buka dapurnya gitu. Saat ini omset sebulan itu udah berapa?
Alhamdulillah terakhir tuh sebelum kena tipu 2016 ya itu sampai satu toko aja 7 miliar. Wah, 7M. Sekarang kita hitung karena semua sekarang memang kenapa Pak Haji juga terinspirasi mendirikan SKM. Ternyata Allah berikan kepintaran buat Pak Haji. Contoh, kenapa jadi kepikiran untuk Pak Haji mendirikan SKM. Yang kedua Allah berikan siapa teman siapa lawan kelihatan dari sini. Dulu Pak Haji lagi jaya-jayanya lagi bagusnya, orang banyak support barang semuanya dari Cina dari mana sampai barang masih full juga terus didedet-dedet kan. Tapi setelah Pak Haji kena masalah kayak gini kan mereka ngejauh semuanya sampai ngunci semuanya. Nah ini membuat Pak Haji pintar. Akhirnya kan mereka harus cash. Kalau Pak Haji beli harus cash. Memang ngalamin sih pahit pernya ya. Cuma tetap kalau kita yakin di dunia ini cuma sebentar. Hanya cuma gurau. Jadi intinya yakinlah, balik lagi lah ke Al-Quran karena kita ini penduduk mana? Penduduk surga. Kata Nabi, kalau kita ingin tidak tersesat, untuk balik lagi ke rumah kita, ke surganya Allah. Karena kita Adam dari Hawa kan dari surga toh. Intinya kita harus pakai peta dan kompas, itu ada Al-Quran dan hadis. Nabi mengatakan sampai kapanpun kalian tidak tersesat kalau kalian pegang dua hal itu, Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai akhir zaman pun enggak. Jadi intinya back to basic, kita dagang dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ini Pak Haji, ada kan mimpi-mimpi Pak Haji gitu, mungkin ada mimpi-mimpi Pak Haji yang belum terwujud selain tadi mendirikan komunitas tadi itu. Jadi intinya Pak Haji akan mimpinya seolah-olah Pak Haji ini syiar ini harus keluar sekarang, karena Nabi juga dulu syiar di dalam dulu secara sembunyi-sembunyi. Pak Haji syiar kepada tim Pak Haji, udah Pak Haji pulang ke rumah syiar ke istri Pak Haji, anak Pak Haji. Nah sekarang syiar itu harus terang-terangan. Artinya Pak Haji inginkan toko-toko komputer di Bandung khususnya yang Muslim itu Pak Haji akan ajak umroh untuk haji bareng. Mungkin nanti akan lebih sulit. Jadi dari situ Pak Haji udah misalkan syiar di dalam dan alhamdulillah mereka udah bisa umroh semua ya. Nah, sekarang syiar keluar toko-toko yang notabene-nya Muslim, ayo dengan SAM kita berangkat umroh bersama, haji bersama, berdoa di tanah suci di sana supaya kita lebih solid, supaya kita lebih mantap lagi, supaya kita yakin bahwa tujuan kita mendirikan perusahaan ini untuk Allah, untuk ibadah, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi jadilah toko-toko mereka nih, toko-toko yang di plaza, toko-toko yang di mana ini harus menjadi ladang amal mereka masing-masing, harus menjadi jembatannya mereka masuk ke surganya. Itu yang paling penting. Tugas Pak Haji yang sekarang yang akan Pak Haji laksanakan adalah ingin ngajak semua toko-toko Bandung khususnya yang notabene-nya Muslim untuk bergabung dengan SKM, untuk berangkat umroh dari SKM. Itulah. Ini pertanyaan terakhir Pak Haji. Pesan-pesan buat kan sekarang tuh di kalangan anak muda tuh lagi tren entrepreneur gitu. Nah, kita juga nih lagi ngerintis usaha gitu. Pesan buat entrepreneur muda atau yang baru pemula tuh gimana gitu dari Pak Haji? Pesan yang paling mendasar menurut Pak Haji, apapun itu profesi kalian, mau bidang entrepreneur apa misalkan apa, niatin dasarnya ini buat ibadah. Panggilan Allahnya dulu kan. Karena nanti Allah yang membuat kita pintar, membuat jalan-jalan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Allahnya jangan ditinggal. Yang itu kuncinya adalah sholat tepat waktu, sholat di awal. Nanti Allah yang bikin, nanti Allah bikin semua. Kayak SKM juga gitu sama. Jadi intinya kita bikin apapun, tapi justru misalkan kita jauh sama Allah itu makin lama. Tapi kita deketin Allah, nanti Allah akan kirim. Percaya sama Pak Haji, benar serius. Mau anak-anak muda mau apapun, niatin untuk Allah, niatin untuk ibadah, karena usia kan kita tidak tahu. Besok lusa masih kita bisa seperti ini berkumpul? Belum tentu. Belum tentu. Jadi intinya haruslah sholat tepat waktu, sholat di awal waktu. Kayak gini nih, Pak Haji kan punya karyawan, total 15 orang nih. Ini masalah ibadah ya. Oke, dari 15 orang ini ada salah satu karyawan yang notabene-nya karyawan yang lain belum datang, dia udah datang. Ya. Selalu masuk, belum pernah bolos. Jadi istiqomah lah istilahnya. Selalu orang lain mungkin udah pulang, dia masih beres-beres bersiapin kerjaan buat besok. Nah, suatu saat dia pingin sesuatu, mungkin rumah, mungkin apa, mungkin pingin umroh atau mungkin dia pingin gajinya naik. Kira-kira nih Pak Haji sebagai bos gimana?
pasti Pak Haji perhatiin. Pasti dia mau keluar Pak Haji pasti tahan. Ya. Iya. Mau apa Pak Haji pasti tanya. Begitupun dalam masalah ibadah. Allah akan seperti itu ke kita. Kalau di saat kita panggilan orang lain belum pada ke masjid, kita setengah jam udah ada di masjid. Iya. Atahiyatul masjid, syukur wudu. Mau apa kata Allah? Benar. Itu kunci. Inspirasi banget ya. Benar loh. Sentilan buat saya Pak Haji. Iya, itu jangan sampai melalaikan sholat. Aduh itu bahaya. Pak Haji itu ya, karyawan percaya ke karya itu dari segi ibadahnya. Allah aja diperhatikan apalagi Pak Haji. Allah aja disepelekan apalagi Pak Haji. Iya. Iya. Tuh, carilah perempuan itu yang selalu memperhatikan. Iya. Kalau kita mau dapat istri perempuan yang soleh, solehkan dulu. Kalau kalian udah soleh, layaklah kalian dapat yang soleh. Enggak. Ini benar. Si jadi Pak Haji yang terakhir bisa nih. Apa ya? Prinsip-prinsip apa yang mau Pak Haji terapkan gitu kan, punya anak. Nah, Ya. yang ditekankan banget gitu ke anak Pak Haji. Apa gitu prinsip dalam hidup? Oke, prinsip dalam hidup buat anak Pak Haji supaya dia bisa mendoakan Pak Haji, wali walidayya warhamhuma kama rabbani sugiro. Anak harta yang hakiki adalah anak. Kalau harta Pak Haji nitipin ke anak dengan harta warisan segala macam itu pasti habis. Tapi Pak Haji ngasih ilmu Allah, ilmu akhirat, harus habis dia Al-Quran kan itu. Karena supaya dia bisa mengangkat tangan di saat Pak Haji udah nggak ada di tangan di dunia ini. Dia mengingat ya Allah ampun dosa kedua orang tua. Wali walidayya warhamhuma kama rabbani itu nyampe ke Pak Haji. Ya. Nah, mumpung Pak Haji juga masih hidup, masih ada. Bisa Pak Haji manfaatin hidup Pak Haji untuk berguna buat orang lain, terutama buat anak Pak Haji, didik mereka untuk ke jalan Allah supaya kelak nanti suatu saat dia bisa selalu mendoakan papanya yang udah itu. Buat pesan buat teman-teman yang mau beli peralatan komputer gitu. Tokonya Pak Haji ada di mana aja Pak Haji itu jalan? Ya, alhamdulillah di Jalan Kalipapo nomor 100 itu pindah di situ berdiri di Kalipapo tahun 2000-an. Di Kalipapo nomor 100 pas belokan. Yang paling gampang ya kalau lihat toko Pak Haji ada di YouTube juga. Di Google Maps juga ada. Teman-teman juga ada. Alhamdulillah. Satu lagi di Ciater nomor 51. Ciater 51. Iya, Ciater nomor 51. Kalau mau beli online itu ada tempatnya? Online ada, kebetulan anak Pak Haji itu Firman yang ngelolanya. Juga online juga ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji sampaikan itu bermanfaat buat kalian semua, bermanfaat buat kita semua, menjadi inspirasi yang bagus. Yang jelas Pak Haji inginkan Muslim dengan Muslim harus bersatu aja, niatin untuk Allah. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan di surganya Allah yang luas seluas langit dan. Ya, sebelum ditutup Pak Haji ada kenang-kenangan gitu dari kami. Ini salah satu rintisan kita juga awal-awal buat Pak Haji lah, ini baju koko gitu. Jajakan yang kasiran ya. Mudah-mudahan cukup ukurannya Pak Haji. Baju koko El Capita itu dari kita juga lagi ngerintis usaha lah. Sambil nyari-nyari yang bisa nasihatin kita dalam bisnis. Insyaallah mudah-mudahan kata Pak Haji semuanya itu akan berhasil dan sukses kembali kepada kalian. Nih berdua nih kepada kalian. Tergantung kedekatan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala itu kunci. Siap. Asli Pak Haji kalian. Itu yang membuat kalian akan nyaman, membuat kalian nanti ditemukan dengan siapa-siapa karena Allah itu semua. Dengan izin. Gitulah dari Pak Haji. Insyaallah bermanfaat. Mungkin itu aja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haji bisa menginspirasi kita semua dan kita terapkan. Buat teman-teman yang mau mulai usaha, ambillah ajaran dari Pak Haji, insyaallah. Amin. Dekat dengan Allah, dekat dengan dunianya dapat gitu ya. Ya, insyaallah. Karena barang siapa yang tujuannya akhirat, dunia akan melayani dia. Ya, jadi kita nggak capek. Ya, siap. Coba aja banyak para ustadz kiai yang notabene-nya dia nggak kerja nggak apa, tapi masalah ya. Nanti dapat aja ya. Iya, insyaallah ya. Itu dari Pak Haji, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإن
إنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء 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 كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء غرباء